Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا كما قد أكرمتنا بهذا الشهر الكريم فأعنا يا ربنا أعنا على القيام فيه والصيام فيه وجعلنا يا ربنا فيه من المقبولين ومن العائدين والفائزين اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استور العيوب يا علم الغيوب ببركة الحبيب المحبوب ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan hamba-hamba pilihan Allah, husnudon kepada Allah dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk menghidupkan Ramadan dengan acara seperti ini. Belajar untuk mendapatkan ilmu. Husnudon kita adalah Allah memilih kita. Memilih kita untuk menjadi manusia yang berjaya, sukses, mulia di bulan Ramadan. Dan mari kita syukuri pilihan ini, kita jaga dan kita jaga, terus kita berusaha untuk bisa istiqamah dan istiqamah untuk menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Hingga kelak kita dipilih di surga Allah. Dipilih oleh Allah untuk menjadi penghuni surga Allah dengan segala kebaikan, rahmat, ridho Allah. Kita di Majelis Riyadhus Shalihin dan kita sudah di akhir-akhir kitab Riyadhus Shalihin. Ini juga husnudon tafa'ulnya Imam An-Nawawi. Riyadhus Shalihin kan ilmu yang luas mencakup bermacam-macam hal. Ujungnya adalah oleh Imam Nawawi ditutup dengan satu bab yang semuanya rindu dengan bab ini, yaitu babu bayani ma'addallahu ta'ala lil mu'minina fil jannati. Judul babnya adalah bab keterangan penjelasan tentang apa yang Allah janjikan kepada mereka yang beriman tentang nikmat-nikmat di surga. Semoga kita menjadi ahli surga. Setelah kita belajar banyak dengan Imam Nawawi, dengan kitab Riyadhus Shalihin, belajar macam-macam. Belajar memperbaiki urusan kita kepada Allah, ibadah. Banyak hadis-hadis tentang ibadah. Kemudian urusan dengan sama manusia. Yang terakhir kita diajari untuk tobat, biarpun kita sudah berusaha untuk dekat pada Allah, ada kekurangan dengan manusia, ada kesalahan. Terakhir tobat. Setelah tobat selesai masuk surga. Panjang umur semuanya insyaAllah. Babu bayani ma'adallahu ta'ala lil mu'minina fil jannati. Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang beriman di surga nanti. Tentang nikmat-nikmat. Seperti biasa Imam An-Nawawi mengutip dari Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi SAW. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang yang bertakwa tempatnya adalah surga yang di dalamnya ada jannat, kebun-kebun, taman-taman, wa uyun, dan ada mata air yang mengalir. Gambaran tentang keindahan sebuah kehidupan.
Lalu diseru orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan mereka semoga adalah kita. Diseru kita semuanya oleh Allah. Dan diseru oleh malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Kita diseru dan dipanggil udkhuluha. Masuklah kalian ke surga itu. Udkhuluha. Semoga kita adalah yang diseru dan yang mendengar. Udkhuluha bisalamin aminin. Bisalamin adalah dalam keadaan kamu tidak ada sedikit pun kekurangan, sempurna. Bisalamin dalam keadaan salam, sempurna. Kekuranganmu yang dulu sudah enggak ada lagi. Sebab kalau ada enggak bisa masuk. Artinya sudah dimaafkan oleh Allah. Allah ridho. Bisalamin. Sebagian ahli tafsir memaknai bisalamin adalah dalam keadaan kau disambut dengan salam. Musallaman alaikum. Ada yang mengucapkan salam. Kalau kita ibaratnya kita akan datang ke rumah seseorang dikasih tulisan selamat datang. Gitu loh. Disambut dengan penghormatan. Salam aminin. Dan kalian semua masuk dalam keadaan aman. Tidak ada rasa takut lagi. Karena surga darul aman. Kampung keamanan, tentram, damai. Enggak ada sakit lagi saat itu. Enggak ada gelisah saat itu. Enggak ada kebingungan saat itu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kalau dulu pernah ada benci dengki yang menyiksa. Kalau di dunia kan masih ada dengki, ngiri, capek hidup kita dengan ngiri, dengki. Kalau sudah masuk sekolah dicabut itu semuanya. Enggak ada benci. Sehingga dikatakan juga oleh para kekasih Allah biarpun kita sudah berada di dunia. Kalau kita biarpun masih berada di dunia, kalau kita sudah pandai memangkas ghil, kebencian dan dengki kepada sesama, mereka seperti sudah berada di surga. Sehingga para kekasih Allah berkata, kalau seandainya di surga itu seperti yang aku rasakan saat ini sudah sangat cukup. Ditanyakan apa yang kau rasakan wahai kekasih Allah? Aku tidak ada benci dan dengki kepada siapapun. Di hatiku penuh dengan cinta dan kasih. Itulah waliullah, kekasih Allah. Enggak ada benci dan dengki, enggak ada dendam. Nanti di surga itu termasuk kenikmatan yang luar biasa. Dihilangkan rasa benci, dengki, ghil. Lalu apa yang terjadi? Diganti dengan ikhwanan, persaudaraan yang penuh dengan kemesraan, keharmonisan dan keindahan. Ala sururin mutaqabilina, ditempatkan di tempat mutaqabilin, bukan mutadabir. Mutaqabilin maksudnya apa? Kalau orang berdampingan, kalau orang duduk bersama lalu saling berhadap-hadapan. Karena kita adalah hamba yang saling mencintai adalah keindahan di atas keindahan. Kalau hati bertemu biarpun rumahnya berseberangan, rumahnya punggung-punggungan, hati yang benar itu sudah indah. Apalagi hati yang indah, rumahnya berhadap-hadapan, tempat yang berhadap-hadapan, kursinya di hadapan. Bahkan tanda kemesraan itu kalau ngobrol coba, bayangin suami istri yang katanya lagi mesra ngomongnya punggung-punggungan, kira-kira gimana kisahnya? Istri yang ngadep ke sana suaminya mutaqabilin. Kalau kita hidup indah, mutaqabilin, ini gambaran tentang keindahan. Ini hanya sekedar sekelumit yang digambarkan. Sebab hakikatnya surga ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Kata baginda Nabi, enggak bisa dibayangin. Itu hanya untuk mendekatkan pemahaman kita karena kita pakai konun undang-undang hidup di dunia. Jadi semua disebutkannya hanya undang-undang dunia. Dihadirkan padahal kalau di sana itu enggak masuk semuanya ini. Jauh dan jauh dan jauh enggak bisa. Dibayangkan ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar. Bibalil bashar enggak terlintas di hati siapapun. La yamassuhum fiha nasabun, enggak ada capek. Kita pernah rekreasi senang dengan keluarga, tapi capek. Apalagi yang jadi pengantin sedang itu capek, berdiri kelamaan kan, tukang fotonya lambat katanya begitu. Capek, padahal senang, capek. Tapi di surga enggak ada nasab, enggak ada capek. Semoga kita dijadikan ahli surga. Wa ma hum minha bimukhrajina, enggak dikeluarkan lagi sudah. Tapi kalau kita berada di dunia lihat,
Di saat seseorang dalam kebahagiaan ternyata ada kekhawatiran akan terlepas dari kebahagiaan tersebut. Yang kaya pun dia takut miskin, padahal kaya dalam kesenangan menurutnya. Yang saling mencintai hidup di dunia pun ternyata dikhawatirkan ada akan kematian yang memisahkan kita. Baru diingatkan kembali ada iman yang akan bertemukan kita kembali. Oh jadi. Tapi tetap kalau selagi di dunia itu ada rasa itu. Rasa takut, rasa gelisah, kalau di surga tidak. Dan tidak akan dikeluarkan lagi dari kesenangan, ketenangan, kebahagiaan yang dirasakan oleh ahli surga. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi wahai hambaku, la khaufun alaikum. Kenikmatan itu adalah tidak adanya rasa takut. Orang hidup di tempat mungkin kamarnya full AC, kamar dengan kasur empuk, dengan segala sesuatu yang ia inginkan dari makanan, minuman, segala macam. Cuma dia takut kalau tidur sendirian, nggak bisa tidur semalam. Ada rasa takut. Tapi nggak ada khauf di surga nanti. La khaufun alaikum, selagi Anda takut jangan mikir, nggak ada takut sakit, nggak ada sakit sudah. La khaufun alaikum al-yawma, hari ini enggak ada lagi rasa takut bagimu. Wala antum tahzanun, dan kalian tidak akan merasa gelisah, susah. Inilah keindahan orang-orang yang berada di dalam surga. Alladzina amanu bi ayatina, mereka adalah orang yang waktu di dunia dulu iman dengan tanda-tanda kebesaran kami, apa yang Allah turunkan Al-Quran, petuah-petuah Nabi. Wa kanu muslimina, dan mereka pasrah menyerahkan diri dengan apa yang mereka dengar dari kebenaran, masuk Islam. Biarpun mereka dengar kebenaran, tapi kalau tidak muslimina enggak akan selamat. Banyak contoh pada zaman itu. Abu Jahal dan yang lainnya, mereka juga mendengar, meyakini tentang tanda-tanda kebesaran, tapi tidak muslimin, tidak menyerahkan dirinya kepada kebenaran yang selama ini mereka yakini. Lalu mereka itu yang punya keyakinan, kemudian dia pasrah dan nuruti keyakinannya, patuh kepada syariat, maka mereka yang akan diseru, udkhulul jannata, masuklah engkau ke surga, antum kalian semuanya. Kalian masuk ke surga. Lalu ada yang berkata, aku di surga kalau tidak dengan saudaraku, kerabatku enggak enak. Langsung wa azwajukum, istrimu ikut juga. Pasanganmu masuk juga. Tuhbaruna, khubur, diberikan kesenangan, kebahagiaan. Diberi oleh Allah kesenangan di surga. Yutafu alaihim bisihafin, yutafu alaihim. Disadarkan kalau kita di dunia ini kan jika ada orang keliling menyajikan sesaat keluar makanan ini, buah, minuman, begitu. Di surga juga begitu, yutafu bisihaf, sihaf itu piring seperti nampan begitu yang di dalamnya ada makanan bermacam-macam. Dikit-dikit. Padahal keindahan di surga bukan urusan makan, ini hanya gambaran orang di dunia. Bayangin aja kalau kita lagi lapar di dunia. Kemudian ada makanan lewat, makan lagi. Enak betul makan lagi. Apalagi di surga itu nggak ada lagi istilahnya buang air, nggak ada masalah. Nggak ada istilahnya kekenyangan, nggak ada. Enak terus. Sudah begitu ada lagi makanan keliling, bisihafin. Min dhahabin, dari emas. Makanya dikatakan di dunia nggak boleh pakai emas. Itu hanya untuk orang di surga nanti. Kalau di surga nanti piringnya emas. Biarpun itu semua tidak akan mengalahkan dengan di saat seorang muslim mukmin melihat Allah dan bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha ma tashtahihi al-anfusu. Ini adalah untuk menyelesaikan semua pertanyaan tentang surga. Ma tastahihi al-anfus, apa yang ente mau Allah kasih. Ayo mau apa? Ada orang bertanya bagaimana? Jangan banyak tanya, masuk surga semuanya dikabul. Ma tastahil anfus. Wa taladzul a'yun, yang menjadikan, dan mata ini disebut padahal ada telinga ya. Ada telinga dan sebagainya.
Yang buta pun jadi melihat, jangan berkata yang buta lalu di surga nggak bisa melihat, akan melihat. Karena kalau di dunia bagi orang sehat, keindahan segala sesuatu itu sebelum kita merasakan dengan telinga kita, kita dengar atau kita rasakan dengan kita, sudah kelihatan. Oh, kita akan ke tempat itu. Ya Allah, ajib, ijo royo-royo. Wah, indah banget. Sebelum kita mencium bau aroma wanginya yang ada di dalamnya karena bukhur dibakar. Belum kecium, masih jauh. Maka disebut mata di sini. Ayun. Wa antum fiha khalidun. Oh, abadi di situ, enggak ada akhir kehidupan bagi ahli surga. Wa tilkal jannatu, itu adalah surga allati urithumuha, yang Allah berikan kepada kalian semuanya. Bima kuntum ta'maluna. Maka amal di sini untuk martabat. Masuk surga karena rahmat. Faham? Beda ini. Orang masuk surga karena rahmat. Lagu amal ini untuk martabat. Kalau orang masuk surga bi rahmatihi. Jangan sombong dengan amal. Lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Wala anta ya Rasul. Ini sering dipertanyakan. Untuk masuk surga dengan rahmat Allah, adapun amal yang dilakukan seorang hamba untuk maratib, martabat. Yang amalnya banyak, martabat tinggi. Allah memberikan surga dengan kasih sayang. Tapi untuk mendapatkan pangkat harus dengan amal. Dengan amal-amalmu engkau mendapatkan pangkat di surga. Lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Di situ ada buah-buahan. Gambaran tentang buah. Ada yang bertanya, aduh saya kan suka bolet rebus nih, gimana nih? Atau sama kacang rebus atau kacang bakar dan sebagainya. Jawabannya apa? Ma tastahihil anfus. Sudah selesai. Dijawab, ente mau apa? Dikasih. Hanya menggambarkan tentang buah, memang keindahan buah. Karena buah itu ada sambungannya. Lezatnya makan buah di saat kemudian terlihat pohonnya. Oh, buah di situ. Kita memetik dengan tangan kita sendiri. Kalau buah apel kita petik, kemudian kita gigit masih bergetah. Oh, disamping oleh anak yang sangat mencintai dan kita cintai. Pasangan mencintai, dicintai. Suasana indah, bayangkan. Rekreasi saja sudah kerasa nikmat, apalagi fi jannatin naim. Makanya kalau kita tidak berusaha untuk mendapatkannya, kita akan sengsara. Na'udzubillah, dan kesengsaraan di akhirat nanti nggak ada apa-apanya dibanding ya, kesengsaraan di dunia nggak ada apa-apanya dibanding kesengsaraan nanti. Dan juga keindahan, kelezatan yang kita rasakan di dunia nggak ada apa-apanya jika dibanding dengan kelezatan yang ada di surga nanti. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi maqamin aminin. Orang yang bertakwa Allah tempatkan di tempat yang aman. Ya surga tadi. Amin. Tempat yang aman. Aman itu penting. Aman itu penting. Dan itu fitrah orang itu mencari aman. Fitrah. Sehingga setiap orang dalam wilayah aman semakin tenang. Hidupnya semakin tenang. Yaitu fi jannatin wa uyunin. Di tempat itu ada taman-taman. Uyunin, mata air mengalir. Kemudian yalbasuna, kemudian mengenakan mereka. Min sundusin, baju dari sutra. Sundus itu sutra lembut. Wistabraqin, sutra tebal. Ya mungkin gambaran suasana yang kadang ada orang merasakan lembutnya sutra. Sutra lembut di saat kita berada, kan suasana hidup di dunia itu. Kapan kita akan menikmati kain tipis yang lembut? Di saat kita di daerah tropis. Jadi akan punya nilai. Tapi di saat kita berada di daerah yang dingin, kita harus pakai yang tebal. Jadi mau digambarkan semuanya, biarpun memang nggak mungkin kita menggambarkan keindahan di surga. Maksudnya kita mengenakan sutra, makanya sutra bagi kaum pria nggak boleh di dunia, itu hanya untuk ahli surga. Nanti di surga, kaum pria di surga boleh pakai sutra.
Mutaqabilin juga begitu, saling berhadap-hadapan. Tidak ada saling punggung-punggungan, ada saling mencintai. Kadzalika zawwajnahum, kemudian kami nikahkan mereka bihurin 'ain, dengan hurain, bidadari. Spontan sebagian wanita langsung berhenti dengan ayat seperti ini. Apa ini? Apa ini? Hurin 'ain. Kaum pria dinikahkan dengan hurain, bidadari. Ada sebagian wanita, tapi wanita yang imannya sudah jelas, nggak pernah bertanya hal yang demikian itu. Biasanya pertanyaan muncul dari orang yang memang dia ingin tahu bagaimana untuk menjelaskan tentang hurin 'ain ini. Kalau bagi orang ahli iman, sudah. Selagi dari Allah, dengan hikmah Allah, apa yang ada di dalam Al-Quran, aku percaya. Ini bukan perendahan kepada kaum wanita kok. Dijelaskan bahasanya hurin 'ain adalah bidadari cantik. Bidadari cantik. Tapi dibanding dengan nisa'i ahli dunia yang masuk surga nggak bisa, nggak ada apa-apanya. Karena apa? Nisa'i ahli dunia akan dihiasi kecantikannya dengan amalnya. Sehingga bidadari itu kelasnya seperti kelas barang-barang yang lainnya berada dalam surga karena bukan amal baik. Memang wanita saat membayangkan kisah hurul 'ain bidadari di akhirat nanti dengan rumus dunia yang masih ada cemburu dan lain sebagainya, wajar karena dia di dunia yang diberlakukan padanya rumus-rumus dunia. Ada kecemburuan dan lainnya. Tapi rumus akhirat sudah khil tidak. Dan dia akan bertanya lagi tentang yang demikian itu. Enggak ada istilah enggak senang, tapi kan enggak ada. Nanti masuk surga enggak ada lagi itu. Kama tastahil anfus. Ma tashtahil anfus. Apa yang ia senangi? Enggak ada yang bikin enggak senang. Seorang laki-laki nikahkan dengan dua bidadari cantik. Misalnya disebutkan kan riwayat-riwayat seperti itu. Nah ini selalu banyak pertanyaan khususnya orang yang di luar Islam sana karena mereka memandang dengan rumus dunia. Sehingga ada kecemburuan, ada ini dan sebagainya. Kemudian rumus dunianya apa? Rumus dunia ya suaminya begitu. Makanya kan ada satu doa yang dia wa abdilha khairan min ahlihi wa abdilha khairan min ahliha wa abdilha khairan minha dalam riwayat. Kan ada doa yang diajarkan Nabi kalau ada seorang istri meninggal dunia didoakan suaminya semoga Allah menggantikan istri lebih bagus daripada istrinya. Oh. Apa ini doa? Mungkin bacanya jadi enggak jadi ini. Anaknya mendoakan ini enggak enak, masa doain ibuku? Ini salah. Apakah enggak boleh seorang istri doain juga begitu? Suaminya meninggal dunia. Ya Allah gantilah dengan suami yang lebih bagus daripada suaminya. Imam Suyuti menjelaskan bahwasanya yang diganti adalah sifatnya orang yang itu. Ya Allah gantikan suaminya ini, istri yang telah meninggal itu nanti ganti ya Allah dengan yang lebih bagus dari dia. Maksudnya sifatnya orangnya mah tetap dia. Ketemu di surga nanti ya bukan kayak yang dulu lagi kamu. Berubah. Dan juga ada makna adab di sini tentang hurul 'ain. Coba kalau seandainya wanita itu pada dasarnya wanita itu adalah tidak senang kalau diajak membicarakan kaum laki dan sebagainya. Sehingga dalam Al-Quran wanita lebih banyak ditutup. Seandainya di dalam Al-Quran ada berita begini, dan perempuan-perempuan akan dinikahkan dengan bidadari 4. Orang perempuan gak senang baca Al-Quran langsung. Ini apa-apaan begitu. Karena fitrahnya begitu dan Allah buat semacam itu. Dan memang setelah itu ada pertanyaan, apakah nggak mungkin seorang wanita dengan bidadara tidak pernah ada keterangan dan kita tidak perlu sampai ke sana. Yang jelas wahai wanita nggak usah pusing. Anda masuk surga, apa yang Anda inginkan terwujud. Selesai. Anda punya iman. Nggak usah banyak tanya ke sana memang. Ini surga, rambu-rambu surga itu beda undang-undang surga.
Berbeda kalau kita mandang surga dengan undang-undang dunia, nggak ketemu. Bahkan disebutkan bahwasanya wanita ahli dunia, wanita dunia kalau sudah masuk surga, dibanding dengan cantiknya bidadari surga nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya jauh. Nggak akan terpandang dibanding dijajar dengan wanita ahli dunia, wanita dunia tadi. Nggak ada. Maka wanita nggak usah berpikir ke sana. Yakin ini Al-Quran menyebutkan tidak akan ada kezaliman. Allah nggak akan, ini kesenangan akan Allah berikan. Nggak ada susah, nggak ada gelisah, nggak ada macam-macam. Nggak ada di surga. Sudah bahagia semuanya. Ma tashtahil anfus. Pengen apa kamu wahai wanita? Sudah. Pengen apa? Itu nggak dibahas lagi. Nggak ada ngomong nanti di surga. Ya Allah, aku nggak pengen suamiku punya bidadari. Nggak ada lagi keinginan itu. Makanya sebagian yang menghubungkan kisah ini dengan dunia itu juga main-main Al-Quran. Main-main Al-Quran guyonan. Merendahkan akhirnya menjadi ya kayak bu, hati-hati bu, kadang guyonan. Kalau tidak sayang sama suami, nanti ditinggal ada bidadari loh. Ya ini kejadian rendahin Al-Quran. Memang ada banding? Nggak ada bandingan. Nah, wanita dunia yang masuk surga dengan bidadari nggak ada. Nggak bisa dibandingkan. Nggak ada bandingannya. Baik. Kemudian sudah tidak usah berhenti baca ayat ini yang ditanyakan ada doa waktu mau kubur. Aduh digantiku ini. Diganti ibu yang baru, ganti istri yang baru, suami yang baru. Sudahlah. Kemudian ada lagi bertanya, Bu ya, kalau suami saya meninggal dunia, kalau saya menikah lagi katanya nggak ketemu dengan suami saya sudah masuk surga nanti kau milih apa saja suka. Kalau masuk surga, enak sudah masuk surga beres, seneng apa saja. Yang penting benar, yang repot suaminya meninggal lalu melakukan dosa nggak bisa masuk surga, nggak ketemu lah, nggak suami, nggak yang lainnya. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Kalau sudah penghuni surga ada bidadari, ada yang lainnya, minta, aku minta ini, minta itu. Dipenuhi semuanya buah-buah yang segar. Nah, itu buah apa sih? Dan buah sana. Kalau di dunia itu masih ada beda-bedain. Ada orang suka kelengkeng, hobi kelengkeng. Ada orang hobi manggis. Kenapa bagi dia dikasih manggis sama kelengkeng? Enakan mana? Enakan manggis. Karena dia hobi manggis. Yang satu enakan kelengkeng. Itu di dunia terbatas. Tapi kalau di surga enggak. Kalau kita makan buah manggis di surga, itu enak sekali. Ini paling enak. Terus minum makan kelengkeng, enak sekali. Enak lagi. Jadi semuanya akan mutasyabihah. Jadi super enak. Sudah enggak ada. Itu. Sudahlah nanti kita ngerasain di surga insya Allah. Semoga menjadi ahli surganya. La yadzukuna fihal mauta, enggak ada mati lagi. Lihat kalau di dunia itu biarpun orang sudah dalam puncak kejayaan, kenikmatannya, sudah mikir sudah umur 60, 70. Dokter sekalipun juga tahu bahwasanya sudah ada liang lahatnya. Mati. Illal mautatal ula, kecuali mati yang pertama ini. Di dunia meninggal, kemudian menemukan kehidupan yang panjang, tidak ada lagi kematian lagi. Wa waqahum adzabal jahim, dan Allah akan menjaga mereka dari siksa-siksa neraka, jahim neraka. Fadlan min rabbika, itu karunia agung dari Allah Tuhanmu. Dzalika wal fawzul azim, itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Bukan proyekmu yang berlipat-lipat keuntungannya, bukan pabrikmu yang tambah, bukan itu dunia. Tapi al-fawzul azim adalah kalau orang sudah masuk surga, biarpun dulu di dunia menjadi orang fakir, biarpun di dunia menjadi orang sengsara, tapi kalau sudah masuk surga dia mendapatkan al-fawzul azim. Pun demikian kita diajari oleh Allah untuk menjadikan hidup kita di dunia dalam panjatan doa pun Allah ajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia baik-baik dong, jangan minta sengsara di dunia. Qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im, orang-orang baik Anda semuanya ini lafi na'imin, dalam karunia kenikmatan Allah. Alal araiki yang turun, mereka di atas tempat-tempat duduk, tempat-tempat tidur, tempat-tempat yang dipersiapkan yang turun. Mereka melihat araik, tempat yang tinggikan. Kalau kita berada di sebuah tempat, untuk memandang sebuah pandangan cakep. Tapi di saat kita naik ke atas, oh lebih cakep lagi.
Lebih terlihat sana sini. Ini hanya gambaran, lihat. Lagi-lagi gambaran di dunia untuk menampakkan bagaimana memandang sebuah keindahan. Kalau kita di sebuah tempat begini bisa kelihatan. Tapi kalau kita tempat lebih tinggi lagi akan lebih terlihat lagi. Oh, keindahan. Oh, lautan kelihatan tuh. Balik tuh kapal datang segala macam. Masya Allah. Bintang terlihat, rembulan terlihat, matahari terbenam, terbit, kelihatan semuanya. Di sini nggak kelihatan, biarpun indah. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Kita bisa melihat dari wajah mereka itu adalah keceriaan karena nikmat Allah. Jadi orang itu kalau ada kebahagiaan kan tampak di wajahnya ya. Ini orang susah di rumahnya nih kelihatan kusut mukanya ini. Ini kayaknya suaminya begini, istrinya begini, mukanya kusut. Ini kayaknya gelisah, ini kayaknya orang panik terus makanya mukanya berubah ini. Kayaknya ini galau ini, berubah mukanya. Makanya jangan suka galau, gampang tampak wajahnya berubah ya. Yang biasa galau ini gampang berubah wajahnya. Lah ini kenikmatan yang dirasakan menjadikan nadrah. Keceriaan yang tampak. Yusqawna min rahiqim makhtum. Lah ini juga gambaran tentang surga. Rahiq adalah minuman. Kalau di dunia khamr haram, khamr surga tidak haram. Kenapa kok menggambarkan tentang khamr? Padahal khamr itu ya bagi orang yang khamr itu awal diminum juga enggak enak, setelah mabuk itu kan menjadikan apa gitu, fly dan gitu. Cuman kenapa di surga digambarkan semacam ini? Jadi kalau orang di dunia minum minuman keras itu sebetulnya dia itu pengen mengalihkan dari permasalahannya. Dia pusing minuman keras, hilang sesaat. Artinya khamr itu punya daya untuk mengalihkan daripada sesuatu yang ada dalam dia dari keluh kesah dan sebagainya. Padahal kita bisa menyelesaikan ketenangan hati. Lah di surga kok khamr bagaimana? Artinya ini ada sesuatu di minuman yang menjadikan kita lebih indah lagi. Jadi kalau di dunia bagi orang mabuk itu kan udah haram itu. Itu kalau sudah mabuk itu lupa dia. Problemnya lupa katanya. Ya sesaat ada yang stres, minum. Makanya orang frustasi minum hilang frustasinya. Bayangkan yang frustasi saja bisa hilang dan itu haram di dunia yang dalam keindahan. Lalu minum rahiq al-makhtum. Rahiq adalah satu minuman khamr surga makhtum. Jadi kalau kita diberi hadiah oleh seseorang, minuman saja, minuman apa saja, tapi kalau sudah dibuka itu was-was ini enggak steril nih. Tapi rahiq al-makhtum sudah ditempel, disegel nih, bersih. Maksudnya Pak, disajikan dengan maksimal gitu loh. Sesuatu yang indah dan maksimal. Jadi kita minumnya dengan penuh keyakinan. Kita misik. Ini gambaran dan kita tidak perlu mencoba di dunia itu haram. Akan tapi begitulah para peminum minuman keras itu yang punya problem itu katanya dihilangkan problemnya sesaat. Tapi setelah sadar ya balik lagi problemnya karena belum menyelesaikan problem. Dan di akhir tegukan khamrnya ada bau-bau tanah yang ia rasakan. Karena biasanya khamr Arab itu kan dibungkus semacam kayak kendi begitu. Karena taruh ada perasan daripada kurma segar ataupun anggur, kemudian dipanasin, kemudian jadi khamr, dan diteguk ada sisa-sisa kayak bau-bau tanah. Sisa-sisanya. Bau tanah atau bau sesuatu yang tidak sedap. Biarpun itu khamr. Tapi kalau di surga, khamr surga adalah penghujungnya adalah misik. Harum. Keindahan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah hendaknya kita berlomba-lomba. Ayo. Kita ingin surga tertinggi, pangkat tertinggi. Maka sederhana ternyata urusan surga. Kapan engkau mendorong kawanmu masuk surga tertinggi, ternyata engkau telah melompat lebih tinggi lagi. Oh. Mudah sekali rumusnya. Mudah sekali rumusnya. Umizajuhu min tasnim. Dan sajian kayak minuman tadi, ramuannya tasnim, diambil dari tasnim, tempat yang tinggi. Coba kalau mata air itu di bawah, itu mungkin saja ada pencemaran ini itu. Tapi paling tinggi, nggak ada orang menjamahnya. Bersih. Ainan, mata air yang bersih. Yasrubu bihal muqarrabun. Siapa yang minum? Yang bisa minum dari air spesial itu al-muqarrabun. Orang-orang khusus. Orang-orang spesial yang dekat kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah dan didekatkan oleh Allah kepadanya. Orang-orang pilihan muqarrabun.
Wal ayatu fil babi katsiratun, adapun ayat-ayat tentang surga, nikmatnya surga katsiratun banyak, ma'lumatun banyak orang sudah tahu tentang itu semua banyak. Banyak. Ini hanya sekelumit dihadirkan Imam An-Nawawi untuk memberikan gambaran tentang indahnya surga. Semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi ahli surga dan semoga Allah mudahkan kita di dunia untuk menapakkan kaki kita di jalannya ahli surga. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.